Penghalang kebenaran kita adalah membiarkan terorisme di alam bawah sadar kita menghancurkan kehidupan kita. Jadi terorisme yang paling berbahaya bukan di luar. Karena teror yang paling berbahaya datangnya dari alam bawah sadar kita. Nih saya kasih tahu, ini pakai bahasa sains sedikit ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu ternyata cuma 5%. Dan pikiran bawah sadar 95%. Pikiran sadar disebutnya short term memory, memori jangka pendek. Jadi kalau pikiran sadar menangkap apa-apa, itu sebentar juga lupa. Tapi kalau itu berulang-ulang ditangkapnya, jebol, masuk pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar disebutnya long term memory. Kalau sudah nyungsap di situ, itu akan menjadi teror bagi kita. Oleh karena itu, semua orang yang berpenyakit besar, penyakit kronis, kanker, tumor, macam-macam, sebetulnya masalah dia adalah pikiran bawah sadarnya. Banyak sekali sampah-sampah masa lalu yang perlu diterapi. Ingin tahu? Gampang. Kalau pikiran bawah sadar itu tersentuh sedikit saja aja stimulus, itu keluar aslinya. Makanya, pura-pura kita sudah selesai, sentuh saja sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya. Semua masa lalu yang ada di alam bawah sadar akan keluar menjadi kata-kata yang menyeramkan. Itu buktinya alam bawah sadarnya masih hidup. Jadi teror terbesar kita sebetulnya dari alam bawah sadar kita. Mohon maaf, pernah dengar? Dari kecil, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Pernah? Berapa kali? Berapa kali? Itu masuk di alam bawah sadar. Itu menjadi paradigma. Itu menjadi nasib. Makanya bisnis apapun, usaha apapun tidak akan mengalami kemajuan. Karena di alam bawah sadarnya ada paradigma bahwa hidup itu susah dan penuh perjuangan. Sebelum dia bisnis harus dirubah dulu. Dirubah, diganti programnya. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Itulah pentingnya pelajaran hipnoterapi. Diganti programnya. Kalau program yang itu yang masih ada, maaf, apapun bisnisnya bangkrut, dimodalin berapapun bangkrut. Karena di pikirannya sudah terbentuk hidup itu susah dan penuh perjuangan. Wah, itu bahayanya alam bawah sadar. Ini agak saintifik ya, saya jelaskan hari ini supaya kita masuk lebih dalam, kenal diri kita lebih dalam. Oh, ternyata cara berpikir saya selama ini keliru. Jangan-jangan itu yang telah menyumbang kehidupan saya seperti yang saya alami saat ini. Lanjut? Oke. Yang kelima, penghalang kebenaran itu karena kita mencari kebenarannya keluar dari diri kita. Padahal kebenaran ada dalam diri kita. Allah yang mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menyaksikan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Ternyata pusat semesta tidak ada di luar. Pusat semesta ada dalam diri kita sendiri. Itu harus dialami langsung sendiri. Awas ya, kalau saya bicara begini jangan puas. Itu baru kata-kata, baru konsep, baru teori. Dan buat apa kita berteori kalau itu tidak menjadi realisasi dalam diri? Jadi semua harus dialami sendiri. Bisa, bisa. Semua ada caranya. Yang sudah membuktikan di ruangan ini, manggut-manggut. Luar biasa. Tidak mungkin Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Gak mungkin Allah mengatakan itu sebatas konsep. Dan itu harus menjadi realisasi, harus menjadi pengalaman spiritual. Bapak Ibu akan kaget, ternyata begitu Hubble, teleskop Hubble menemukan yang disebut dengan mawar merah, ternyata Nabi Muhammad sudah melihat itu. Dan itu diabadikan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Fa'idha sakotis sama'u fakanat wardatan kadihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika langit rohanimu terbuka, saat itu kau akan menyaksikan merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi antara sains dengan spiritual itu saling mendukung, saling menguatkan. Ternyata apa yang ada di alam besar ada di alam kecil ini. Bahkan suatu saat akan terbalik. Ternyata alam besar yang sebenarnya adalah diri saya. Yang di luar diri saya adalah alam kecil. Kalau kita menjelajahi ke dalam, ternyata tak terbatas dalam diri kita itu. Tanpa batas.
Yang keenam, penghalang kebenaran adalah puas dengan pengetahuan pinjaman. Tahu pengetahuan pinjaman? Yang tadi, pengetahuan katanya. Hanya sebatas konsep, hanya sebatas teori, tidak dialami langsung oleh kita. Itu namanya pinjaman. Dan semua yang pinjaman bukan milik kita, akan hilang. Mahasiswa hanya siap ketika mau ujian. Bahkan saya tanya yang semester kemarin, di semester berikutnya sudah lupa. Kenapa? Karena dia hanya memasukkan pengetahuan pinjaman di otaknya. Dia tidak betul-betul memahami apa pengetahuan itu sesungguhnya. Bahkan tidak mengalami. Oleh karena itu, semua pengetahuan yang sebatas teori dan konsep tetapi tidak menjadi pengalaman pribadi kita, itu semua pengetahuan pinjaman. Dan sebentar akan hilang. Yang selanjutnya, penghalang kebenaran itu adalah tidak mampu melepaskan segala formula yang telah melumpuhkan potensi spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, bahkan membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Nih saya kasih tahu. Banyak gak formula? Formula itu semacam resep masak. Kita menjalankan ritual itu kayak resep masak. Betul? Salat 4 rakaat, ya udah, yang penting 4 rakaat dijalankan. Bacaannya juga dibacakan. Tetapi hanya ngegelontor saja. Bilang ini wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh, ngegelontor saja. Karena itu sudah jadi formula. Dan formula itu bisa jadi malah melumpuhkan potensial spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Saya kasih tahu. Kalau orang yang cerdas, kapan sih Nabi Ibrahim membaca ini wajahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ardh? Cari. Oh, ternyata di Quran. Beliau itu melakukan pencarian dulu. Beliau mencari Tuhan. Akhirnya bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Setelah menemukan pengalaman itu, beliau bilang, ini wajah tuh. Kita bilang ini wajah tuh, ujug-ujug tanpa pengalaman apapun. Jadinya kosong. Dan itu melumpuhkan kecerdasan spiritual kita, melumpuhkan, membunuh kemanusiaan kita. Maaf, bahkan banyak orang didoktrin saja untuk membunuh orang lain, mau. Atas nama agama dan Tuhan katanya. Tuhan macam apa menyuruh kita membunuh orang lain? Bukankah darah itu haram? Pertumpahan darah itu haram. Bahkan kita menghalalkan darah orang lain karena perbedaan keyakinan dengan kita. Wah, itu penyakit kulit. Itu yang namanya kedangkalan. Gak mungkin amat. Kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, sudah mencapai cinta kasihnya Allah yang tanpa batas, justru belas asih. Bahkan leluhur kami di tanah Sunda ini, puncaknya ilmu adalah nyaah kanu ngewa. Jadi orang yang benci kepada kita aja kita sayang, apalagi orang yang sayang kepada kita. Makanya puncaknya ilmu adalah kalau kita sudah bisa sayang pada orang yang benci kepada kita, itu baru keren. Karena tidak mungkin kejahatan dilawan dengan kejahatan, tidak mungkin kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya perlu cahaya. Oleh karena itu kejahatan hanya bisa dilumpuhkan dengan satu, yaitu cinta kasih. Banyakkah formula yang telah melumpuhkan kita, melumpuhkan kecerdasan spiritual kita, melumpuhkan potensi kita, bahkan membunuh kemanusiaan kita, karena formula itu dianggap kebenaran, padahal kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Makanya banyak orang yang rela, mohon maaf, meledakkan tubuhnya, menyakiti orang lain, karena ada formula di sini, menghancurkan kemanusiaannya dia sendiri. Padahal Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Berguna itu berarti menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan. Itu namanya berguna, bukan menjadi sumber bencana bagi orang lain. Coba, orang meledakkan tubuhnya jadi sumber bencana bagi orang lain. Berguna dari sisi apa? Tapi karena ada formula yang membangun ini. Hati-hati, jangan izinkan formula itu. Apalagi kalau formula itu melumpuhkan potensi spiritual kita, membutakan kecerdasan kita, ujungnya malah membunuh kemanusiaan kita sebagai manusia. Hadirin, harga dirinya manusia itu adalah kemanusiaannya. Dan kalau manusia sudah kehilangan aspek kemanusiaannya, tidak layak disebut manusia. Setuju? Oke. Yuk, sekarang masuk. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah untuk menjadi sama. Kan banyak yang takut untuk berbeda. Gak apa-apa berbeda, sepanjang itu dasarnya ada, masuk akal.
Dalilnya ada, penunjangnya ada. Kenapa kita mesti sama? Daripada sama dengan orang lain yang hanya menggunakan pengetahuan pinjaman. Betul atau tidak? Jangan takut untuk menjadi berbeda, tapi takutlah untuk menjadi sama. Coba lihat wajah kita, berbeda bukan? Berarti yang menciptakan perbedaan itu siapa? Allah bukan? Makanya kita dalam hidup ini diajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan. Kalau wajah kita berbeda, berarti kita datang ke semesta ini untuk tujuan yang berbeda? Untuk peran yang berbeda? Berarti jalan kita pasti beda. Lah kenapa mesti sama? Henry Ford yang punya pabrik mobil Ford di Amerika, orang paling sukses di dunia otomotif, beliau mengatakan begini, kalian kalau ingin sukses, jangan ikuti tangga yang sudah saya lalui, karena tangga ini hanya cocok buat saya. Kalian coba-coba mengikuti tangga ini, kalian tidak akan sukses, karena kalian sudah disediakan oleh Tuhan tangga yang lain. Hebat Henry Ford. Makanya jangan ingin menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Karena kita ini sesungguhnya semuanya hebat, semuanya jenius, semuanya cerdas. Cuman kita kelihatan idiot, salah tempat. Ikan itu jenius kalau disuruh berenang. Dari sejak lahir dia sudah tidak usah pakai guru renang, bisa ngojek. Tapi kalau ikan disuruh memanjat, idiot, salah tempat. Monyet itu jenius disuruh memanjat, tapi kalau monyet disuruh berenang, idiot, salah tempat. Semua kita itu jenius, cuman kenapa kelihatan bodoh dan idiot? Salah tempat. Kita yang menempatkan diri kita di tempat yang salah. Saya yakinkan pada kita semua, tidak mungkin ada orang di dunia ini hidupnya tidak berguna. Karena tidak ada kelahiran yang tidak direncanakan, tidak ada. Percaya sama saya, Allah yang berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Aku arsitek agung, tidak ada ciptaanku yang aku buat sia-sia. Semua aku rencanakan dengan matang. Tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kita ini direncanakan oleh Allah. Lah, kenapa hidup kita hari ini banyak masalah? Karena hidup kita tidak sesuai dengan rencana awal Allah. Karena kalian bikin rencana baru. Pernah nggak dalam hidup ini nanya, ya Allah saya direncanakan untuk apa di dunia ini? Pernah begitu? Pernah? Lah karena nggak pernah nanya nggak dijawab. Makanya siapa yang tidak mengalirkan pertanyaan, maka tidak akan dialiri jawaban. Tapi siapa yang rajin mengalirkan pertanyaan, jawaban akan datang tanpa diduga. Bisa lewat orang, bisa lewat apa saja. Makanya tanyakan sama Allah, ya Allah, sesungguhnya kelahiranku ke dunia ini yang sekarang untuk tujuan apa ya Allah? Saya pastikan Allah akan kasih jawaban. Karena saya udah nanya. Saya tanya sama Allah, ya Allah, aku percaya Engkau adalah arsitek agung, Al-Musyawir. Tidak mungkin kelahiranku datang ke dunia tidak Engkau rencanakan. Bahkan Kau memilih ibu yang terbaik, memilih ayah yang terbaik, memilih kakak saya yang itu, memilih adik saya yang itu. Bahkan saya dilahirkan di tempat itu. Itu rencanamu. Dan sekarang saya ikut rencanamu saja. Ikuti aja. Makanya itulah yang disebut dengan menari bersama semesta. Tidak ada yang ditolak sekalipun itu menyakitkan. Karena menyakitkan itu pandangan pikiran kita. Siapa tahu di tempat itu Allah menunggu kita. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Percaya sama saya. Bukankah kebangkrutan yang telah mengantarkan kalian ke sini? Bukankah kebangkrutan itu tidak kalian sukai? Tetapi bukankah itu yang mengantarkan ke sini dan menemukan kesadaran baru? Sekarang bilang sama Allah, minta maaf. Ya Allah, maaf, aku berburuk sangka kepadamu. Ternyata apa yang tidak aku sukai itu ternyata sangat baik bagiku menurutmu. Ternyata itu adalah cinta kasihmu. Maaf ya Allah jika aku menyebut itu musibah selama ini. Ternyata tidak ada musibah, semuanya berkah. Walaupun itu tidak aku sukai saat ini, tapi itu adalah proses untuk menuju kedewasaanku. Kalau kita sudah semua seperti itu, kita tidak akan lagi memberi judul, ini musibah, ini berkah. Semua kita kasih judul berkah. Sakit berkah, ditinggalkan orang yang dicintai berkah, ya, bangkrut berkah, banyak uang berkah, semuanya berkah. Kita tidak terjebak lagi dualitas. Baru di situ akan memasuki keadaan baru, kesadaran baru. Kita tidak akan lagi protes. Kita menikmati proses dengan sesungguhnya.
Satu, jangan takut untuk menjadi berbeda. Takutlah justru kalau menjadi sama. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Paham sampai di sini? Oke. Ingat judul tadi. Judulnya apa? Jika kita hidup hanya ingin diterima oleh orang lain, maka kita akan mati saat ditolak. Sekarang berhenti berpura-pura. Jadilah diri kita sendiri. Saya kasih tahu. Ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Ingin mengesankan orang lain? Masa nggak ingin? Ingin mengesankan orang lain? Ingin berkesan bagus di mata orang lain? Tahu caranya? Kalau ingin mengesankan orang lain, malah kita menjadi orang lain, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Dan saya kasih tahu, kalau ingin mengesankan orang lain, caranya adalah jadilah dirimu sendiri. Justru ketika kita menjadi diri kita sendiri, kita akan mengesankan siapapun. Kita punya ciri khasnya sendiri, punya brand, istilah anak muda sekarang, di branding. Kalian cari Indomaret, tidak usah cari tulisan Indomaret. Anak kecil aja belum bisa baca, sudah tahu Indomaret di sana, hanya melihat warna. Betul? Coba anak kecil pengen ciki, belum bisa baca, I nggak tahu, N nggak tahu, D nggak tahu, tapi dia tahu itu Indomaret. Dari mana? Dari warnanya. Jadi kita mau membranding diri kita seperti apa? Kita mau membranding diri kita seperti apa, ya terserah kita. Temukan kecerdasan, kejeniusan kita di bidang itu. Dan saya kasih tahu, semua anak kita, semua manusia di dunia jenius. Tapi anak kita akan kelihatan tidak istimewa saat dia harus menjadi seperti yang kita mau. Itu kesalahan kita selama ini. Ada murid saya, ayah, anak saya ingin jadi ini, tapi dia menolak terus. Terus dia ingin jadi atlet. Terus ya selama ini berantem terus dengan saya. Stop berantem dan biarkan dia jadi atlet. Anaknya mau pulang ke rumah sekarang dan merasa dihargai oleh orang tuanya, dan dia sukses jadi atlet. Ya. Jadi secara fisiologi, bentuk tubuh, secara psikologi, manusia tercipta berbeda. Makanya latihan pertama untuk menerima dan menghargai perbedaan, kita oleh Allah dipasangkan dengan pasangan hidup kita. Jadi pernikahan itu adalah universitas kecil untuk latihan menerima dan menghargai perbedaan. Jadi orang yang di luar suka menyerang orang lain, itu pasti di rumahnya berantem. Orang yang di luar suka menyerang orang lain yang berbeda dengan dirinya, itu pasti di rumahnya gagal. Dan orang yang di luar toleran kepada orang lain, pasti di rumahnya udah toleran. Ini saya kasih tahu. Latihan pertama kita menerima dan menghargai perbedaan adalah di rumah. Dan tidak mungkin kita dipasangkan dengan yang sama. Makanya di Quran disebutnya azwaja, pasangan. Kalian tidak pernah beli sendal jepit kiri-kiri, kanan-kanan. Pasti kiri, kanan. Gak pernah beli sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan. Pakai sepatu kiri-kiri atau kanan-kanan jatuh. Tapi kalau pakai kiri-kanan bersama, serasi, sempurna. Jadi saya kasih tahu, semua yang dalam rumah tangganya masih banyak konflik, sederhana sebetulnya. Tidak tahu tujuan menikah. Tujuan menikah cuma satu, latihan menerima dan menghargai bahwa Anda dengan pasangan Anda berbeda. Tahu laki-laki dari mana? Dari planet Mars. Tahu perempuan dari mana? Dari planet Venus. Jadi dulu, ya, para penghuni planet Mars menciptakan teleskop untuk ngintip semua makhluk yang hidup di planet Venus. Diintip dari Mars. Wih, banyak yang cantik. Banyak yang menarik. Apa yang terjadi? Setelah teleskop diciptakan di Mars, dan kemudian saat itu tahu ternyata di Venus banyak perempuan cantik. Penduduk Mars bikin pesawat. Lalu berbondong-bondong dari Mars pergi ke Venus.
terjadilah pernikahan antara penduduk Mars dengan penduduk Venus di Venus. Nah, setelah terjadi pernikahan itu, masing-masing pasangan masih sadar kalau yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus. Makanya di situ masih sukses latihan menerima dan menghargai perbedaan. Setelah itu kemudian, setelah menikah, laki-laki dan perempuan yang di Venus ini ingin tamasya ke bumi ini. Naik pesawat ke sini. Begitu sudah sampai di bumi, dua-duanya lupa bahwa dia berasal dari planet yang berbeda. Di sini makanya berantemnya. Jadi kalau kalian ingat lagi, oh saya ini dari Mars, kalian dari Venus, yuk kita saling menerima dalam hal perbedaan. Anda dengan saya ternyata berbeda, dan kita dipasangkan karena berbeda. Tuhan menciptakan kita berbeda, dan kita dipasangkan satu kasur untuk latihan menerima perbedaan. Mulai sekarang saya tidak akan usil pada kamu, karena kamu dengan saya berbeda. Saya siap menerima perbedaan itu apa adanya. Makanya begitu sadar yang laki-laki dari Mars, yang perempuan dari Venus, pertengkaran selesai. Pengadilan agama sepi. Jadi saya itu ingin bikin pelatihan gimana caranya supaya pengadilan agama sepi. Capek gugat-menggugat. Mau sampai kapan? Setelah digugat, kemudian cerai, habis uang, anak jadi korban, mulai merencanakan katanya hidup baru. Bohong. Kalian akan dipasangkan lagi dengan yang sama atau lebih buruk dari itu. Karena kalau belum lulus matematika, tidak mungkin remedialnya bahasa Inggris. Betul? Belum lulus matematika, remedialnya ya matematika. Kalau Anda belum bisa menerima pasangan Anda apa adanya, walaupun pasangan Anda dicerai dan Anda kawin dengan yang baru, maka Anda akan dijodohkan dengan yang sama atau lebih buruk sampai Anda bisa menerimanya. Itulah hukum alam. Ini sains. Ini sains. Ini bukan soal keyakinan. Karena hukum alam itu Anda yakin nggak yakin tetap berjalan. Hukum gravitasi tidak butuh persetujuan Anda. Nggak butuh. Ya. Nggak butuh. Anda yakin nggak yakin kalau Anda jatuh dari lantai 4 mati, walaupun nggak yakin kepada gravitasi. Hukum alam tidak butuh persetujuan Anda. Hukum alam berjalan sesuai dengan yang alam mau. Itu yang saya bicarakan barusan, bukan ranah keyakinan. Itu adalah ranah hukum alam. Paham sampai sekarang? Oke. Selesai ini, wah luar biasa. Sekarang saya mau jadi diri saya. Diri saya dengan suami saya berbeda. Dan saya tidak akan memaksakan keinginan saya pada pasangan saya, karena memang mereka berbeda. Saya terima dia apa adanya. Nanti akan kaget. 2-3 hari kita nyesal bertahun-tahun. Ternyata pasangan saya adalah manusia terbaik yang disediakan semesta untuk menjadi teman hidup saya. Dan saya tidak akan menjadi saya hari ini kalau pasangan saya bukan dia. Ternyata dia makhluk limited edition yang disediakan semesta buat saya. Oke. Keren, keren. Nih hadirin ya. Buat apa sih kita konflik di keluarga? Yang akan jadi hancur tuh anak cucu kita bingung nanti. Ya. Semua itu, semua keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Saya heran ya, banyak sekali, mohon maaf ya, kadang-kadang mengaku dirinya sebagai tokoh, tetapi memberikan contoh tidak selayaknya sebagai tokoh. Dan harusnya bagian yang ini, aduh ini sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu, yuk kita belajar. Jadikan pasangan kita sebagai guru kita. Mulai sekarang pandang dia sebagai guru. Guru kesabaran kita, guru kebijaksanaan kita, guru keluasan kita, guru kearifan kita. Kalau kita pandang mereka sebagai guru, maka kita setiap hari akan terus berguru pada dia. Kita akan mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa. Puncaknya, ingat, yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Tapi pelajaran yang akan kita bawa adalah pelajaran kebijaksanaan, menerima yang enak dan tidak enak apa adanya. Itu yang akan kita bawa. Jadi setiap manusia tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Tercipta untuk peran yang berbeda dan unik. Artinya setiap manusia itu sudah disiapkan untuk tujuan Tuhan yang berbeda. Dia akan dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk tujuan yang berbeda.
Oleh karena itu, jadilah diri sendiri, bukan seperti yang diinginkan oleh orang lain. Jadilah unik, maka kita akan menemukan kemerdekaan. Selalu menjadi diri sendiri, ekspresikan diri, percaya diri, jangan keluar dan mencari kepribadian yang sukses dan menduplikasinya. Kalau ada orang yang dianggap sukses oleh pikiran kita, udah itu sukses di jalan dia, dia punya kesuksesan di jalan yang lain. Jangan menduplikasi orang lain. Saya tidak mau menduplikasi anak saya harus menjadi saya. Karena saya percaya anak saya disiapkan oleh Tuhan tujuan yang berbeda dengan saya. Makanya anak saya merdeka, tidak pernah harus belajar ceramah ya seperti ayah. No. Dan saya tidak mau menduplikasi dia harus menjadi seperti saya. Karena siapa tahu kalau dipaksa dia harus menjadi seperti saya, dia tidak maksimal potensinya. Tapi kalau dia menjadi dirinya sendiri, justru akan maksimal dengan sendiri. Yuk, kita bertobat ya. Betapa selama ini kita mengatur-ngatur Allah sesuka pikiran kita. Bahkan semua harus seperti yang kita mau. Begitu semuanya seperti yang kita mau, kita menganggap sukses. Begitu ada yang tidak kita mau dan kita menganggap itu kegagalan, apa yang terjadi? Kita akan mati. Kita akan mati karena menganggap semua penolakan itu tidak kita terima. Semua hal yang berbeda dengan kita pasti kita akan tolak, bukan? Betul?